Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pendakian saya ya pada hari kedua, yaitu menuju ke Sabana Lonceng. Oke, langsung saja. Pada hari kedua ini di Cikasur tidak ada yang istimewa ya, selain adanya Sungai Kolbu dan padang savana yang cukup luas, serta adanya catatan sejarah yaitu bekas lapangan udara pada zaman dahulu, serta bangunan-bangunan lama yang sudah rusak dan terbengkelai. Bahkan sunrise di sini terlihat biasa saja. Maklum, bukan di puncak ketinggian, jadi nggak beda jauh dengan sunrise di rumah kita sendiri. Setelah selesai berkemas ya, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng. Tepat pukul 7 persiapan prepare ya, packing menuju ke Sabana Lonceng. Ya, tepat pukul 8 kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng. Ini bersama rekan-rekan. Pada trek awal, setelah melalui sabana ya, jalurnya menanjak, memutar, memasuki hutan cemara, dan keluar lagi ketemu sabana lagi. Kemudian jalur treknya menuju Cisentor itu didominasi keluar masuk hutan dan sabana ya, serta berkontur tanah, dan kanan kiri rerumputan dan semak-semak dengan panorama hutan pinus atau cemara sampai Cisentor. Disinilah terlihat petak-petak bekas landasan pesawat zaman Belanda atau zaman Jepang. Dan ini adalah view Cikasur dari ketinggian ya. Nah, ini terlihat di sisi timur ada bekas sebuah lapangan udara. Ya, kita lanjut menuju ke Cisentor atau Sabana Lonceng. Setelah memasuki hutan, kita memasuki sebuah sabana lagi. Dan ini di atas Cikasur ya, setelah jalan menaiki bukit tadi. Nah, suasananya seperti ini. Itu depan. Oke, lanjut. Jalan memasuki hutan lagi. Nah, seperti ini kondisi jalurnya. Dan di jalur inilah paling banyak melewati sabana. Kemudian jalurnya relatif datar ya, menanjak pun tipis-tipis. Rute sebagian masuk hutan agak terabas-terabas ya. Jarak 630 ya, estimasi waktu 20 menit dari Cikasur tadi. Nah, setelah masuk hutan kita keluar lagi, ketemu sabana lagi. Ini kanan jalur, kemudian ini di sisi kiri jalur. Ya, lanjut. Dan ini
view di belakang jalur, itu nampak ada rekan kelihatan kecil. Oke, lanjut menuju ke Cisentor atau Sabana Lonceng. Setelah jalan kurang lebih 50 meter ya, kita memasuki hutan pinus. Nah, ini di total jarak dari Cikasur yaitu sekitar kurang lebih 870 meter. Estimasi waktu 25 menit kita mau masuki hutan pinus. Dan ini view di balik arah tadi. Nah, itu rekan-rekan kelihatan kecil di sana. Kita jalan sudah berjarak 1 kilo ya dari Cikasur tadi. Estimasi waktu 30 menit. Ini suasananya di jarak 1 kilo. Kita memasuki hutan pinus. Ini di sini banyak bunga seperti ini ya. Yang tahu bisa komen di bawah. Nah, seperti ini, indah, bagus, warna pink, sukaan cewek ini. Ini rekan-rekan. Oke, lanjut. Di jarak 1200 ya dari Cikasur tadi, estimasi waktu 35 menit. Kita keluar hutan, ketemu sabana lagi. Untuk jalur relatif landai ya, dengan kontur tanah. Nah, seperti ini view-nya. Dan ini sisi kanan jalur. Lanjut menuju ke Cisentor atau Sabana Lonceng. Ini rute belakang tadi. Tuh, anak-anak kelihatan kecil. Oke, lanjut menuju pos berikutnya. Ini panorama di sisi kiri jalur. Dan ini belakang jalur. Oke, lanjut. Ya, setelah jalan kurang lebih 170 meter ya dari hutan pinus tadi, kita memasuki hutan pinus lagi. Nah, ini setelah beberapa langkah keluar lagi dari hutan pinus, ini ketemu sabana juga. Nah, ini suasana sabananya. Ini sisi kiri jalur. Oke, lanjut.
monggo monggo. Hari. Yuk. Mangga. Keluar lagi. Ketemu sabana kecil. Tuh. Dan ini di sisi kanan jalur seperti ini view-nya. Kemudian ini di sisi kiri jalur. Nah. Oke, lanjut menuju ke Cisentor. Iya. Ya ini bekasnya Bagas ngamuk ya kayaknya. Seperti di doser. Nah, di kiri jalur. Oke. Lanjut. Kita keluar lagi. Sabana. Nah, ini menuju ke sana. Pukul 9.20 menit ya. Tepat pukul 9.20 menit melanjutkan perjalanan menuju ke Cisentor. Setelah ngobrol bareng bersama bule. Bisa ngomong Jawa. Ya. Oke, lanjut. Dan inilah suasana di perjalanan menuju ke Cisentor. Banyak sabana, keluar masuk sabana dan hutan seperti ini. Ini suasana di arah balik jalur. Kita memasuki hutan cemara lagi. Kowe emang gak ngomong mbak bulekmu? Good morning. Arepe ngomong Jawa rasan-rasan wedi konangan iso ngomong Jawa ya. Good morning. Good morning. Bisa apa emang? Rekan-rekan lagi dari Sidoarjo. Wong ketemu bule gak gelem nyopo ya apa. No. Just no. Wis pokoke just mbak nutok ae. I'm kesel. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Cisentor, memasuki hutan cemara. Setelah melewati sabana, nah, seperti ini jalurnya, konturnya masih tanah, dan untuk tanjakan mulai dari Cikasur tadi sampai batas ini masih relatif datar ya. Nah, seperti ini.
jarak 3 kilo. Ini sisi kiri jalur, kemudian ini sisi belakang, dan ini sisi kanan. Oke, lanjut. Kemudian ini view atau panorama perjalanan menuju ke Cisentor, sebuah perjalanan atau sebuah rute yang cukup panjang savananya, berasa di negeri Eropa. Jarak 4.000, di jarak 4.200 ya, kita jalan melipiri tebing. Nah, seperti ini jalurnya. Nah, sebelah kiri ini jurang. Dan ini rute belakang tadi. Oke, lanjut. Dan sebelum sampai Cisentor, kita melipiri lereng dan menuruni lembah serta menyeberangi sungai untuk sampai di Cisentor ini, yang ditandai adanya pos shelter seperti gazebo tapi besar. Dan ini jalur belakang, dan ini sisi kiri jalur ya. Di bawah itu adalah jurang, kemudian ini rata-rata air. Oke, lanjut menuju Cisentor. Ya, di jarak 4.400 meter ya dari Cikasur tadi, Kita melipiri lereng. jalurnya seperti ini. Estimasi waktu yaitu 2 jam dari Cikasur. Nah, seperti ini suasananya. Menuruni, jalurnya menuruni lereng. Nah, seperti itu setelah melipir tadi. Dan sebelum sampai Cisentor, kita menuruni lembah
dan menyeberangi sungai untuk sampai di Cisenter ini yang ditandai adanya pos shelter seperti gazebo tapi besar. Itu bawah, kemudian ini rata-rata air ya, ini bawah. Kita turun. Ya, kita memasuki area Cisenter. Seperti inilah suasana dan keadaannya. Panorama yang sangat nyaman dan asri. Dan terdapat air sungai ya, di Cisenter ini. Nah, seperti inilah suasananya. Kasur tadi ya, kurang lebih 5 km, dan kita sampai di Cisenter. Estimasi waktu 2,5 jam kurang lebih kita jalan, dan suasana di area Cisenter seperti ini. Menuju ke pos Cisenter. Di Cisenter ini terdapat 2 area camp ya, dan sumber mata airnya ada, yaitu sungai tadi. Seperti inilah suasananya. Setelah Cisenter ini mengarah ke Rawambe, jalurnya menanjak full. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya menuju Rawambe. Di awal trek disambut tanjakan curam ya, dan jalur di sini sampai Rawambe itu treknya naik turun bukit yang cukup menguras tenaga, dengan kontur tanah dan didominasi hutan cemara sampai Rawambe. Dan di sini terdapat sabana, dan ini sisi kanan jalur, ini sisi kiri jalur, kemudian ini sisi kanan jalur. Oke, lanjut. Kemudian ini panorama di atas Cisenter ya. Sahdu kabut turun. Seperti inilah suasananya. Lanjut menuju ke Rawambe. Oke, selanjutnya menuju Rawambe. Di awal trek disambut tanjakan curam, dan jalur di sini sampai Rawambe itu treknya naik turun bukit yang cukup menguras tenaga, dengan kontur tanah dan didominasi hutan pinus serta banyak bekas pepohonan tumbang yang menghalangi jalan
namun masih aman dan menambah serunya perjalanan sampai Rawambi. Sahdu. Nah, ini. Banyak tanaman edelweiss di sini. Nah, seperti ini. Ini belakang jalur. Oke, lanjut. Mendekati Rawambi. Nah, seperti ini suasananya. Sahdu. Itu adalah Rawambi. Sesampainya di Rawambi ini terdapat sumber air. Ini merupakan sumber mata air terakhir sebelum puncak Argopuro. Di sini kita bisa ambil air untuk bekal persiapan sampai di pos taman hidup, juga untuk persiapan bermalam. Di jalur Rawambi menuju ke Sabana Lonceng ini dapat ditempuh kurang lebih 1-2 jam dengan rute sedikit menanjak dan melewati sabana. Tepat pukul 12:30 ya, 12.30 kita sampai di Rawambi dengan jarak dari Cikasur tadi 7 kilo 600 meter. Nah, seperti ini suasananya. Rawambi ditandai dengan plaket ya. Kemudian estimasi waktu 4 jam 30 menit dari Cikasur tadi. Dan ini suasananya. Malah angkat beban nih, Bro. Iki yo 70-80 ponjol ya. Ini iki. Coba ya. 80-an ya, 80 kilo. Taman mlaku 10 meter ya tak jamin. Ndak ono lek sak minum. Saya nyoba bro 10 meter. Kono munggah rene bro. Ana munggah-munggah titik ya bro.
Orang-orang spesial ini. Bener-bener. Wis. Belum isi air. Rasanya segitu. Nah, inilah bapak-bapak istimewa. Iya, tepat pukul 1:30 kami melanjutkan perjalanan menuju ke Sabana Lonceng. Ya, seperti inilah jalurnya, menanjak. Ya, ini di atasnya Rawambe ada sabana, panoramanya seperti ini, kanan jalur. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Ya, ini jalur belakang tadi, dan ini sisi kanan jalur. Nah. Oke, lanjut. Lalu memasuki hutan serta melipiri lereng, dan di jalur ini sebagian ada bekas pepohonan tumbang ya, menghalangi jalan, tetapi masih tergolong aman dan jelas. Serta treknya sebelum memasuki Sabana Lonceng itu melewati 2 lembah yang lumayan curam. Oh shit. Sial. Ngerengkel-ngerengkel. Di situ turun. Ambil napas dulu. Setelah 30 menit dari Rawambe. Mari kita nutut sore mari masak-masak. Untuk rute tadi menuju ke sini banyak melipirnya dan tanjakan lumayan menggigit. Dan ini suasana Tadi di rest area untuk istirahat. Nih sama rekan-rekan porter. Setelah istirahat beberapa menit ya, saya melanjutkan lagi menuju ke Sabana Lonceng. Ternyata setelah istirahat tadi kita menaiki satu bukit, nanjak lalu turun. Nah, seperti ini rutenya. Wah, ini ada pohon tumbang lagi. Wih. Inilah suasana setelah istirahat tadi, dan ini jalurnya untuk menuju ke Sabana Lonceng. Naik lagi baru sampai. Ini sudah dekat ya. Ini jalurnya
turun melipiri, kemudian naik sana. Oke, lanjut. Ya, untuk rute mendekati Sabana Lonceng ya, kita melipiri lembah turun ke bawah sana. Tuh. Lalu naik sampai sini. Lumayan menanjak. Oke, lanjut menuju ke Sabana Lonceng. Setelah menuruni dan menaiki lembah, akhirnya sampai juga di Sabana Lonceng, yang mana tempat ini cukup luas untuk area camp dan terdapat persimpangan dua puncak, yaitu Puncak Rengganis dan Puncak Argopuro, serta ada jalan tembus langsung menuju ke Taman Hidup yang terletak di antara Puncak Argopuro dan Puncak Rengganis di tengah-tengah. Oh ya, kita tiba di Sabana Lonceng ya, dengan estimasi waktu 6 jam 50 menit dari Cikasur tadi. Kemudian jaraknya kurang lebih 10 kilo dari Cikasur ke Sabana Lonceng. Kemudian kita melanjutkan langsung summit ke Argopuro dulu, besok pagi ke Rengganis. Setelah itu turunnya kalau bisa melipir, tapi rencana sih kita tunggu besok aja. Untuk sekarang saya akan summit ke mana? Argopuro. Ini jalannya untuk menuju ke Argopuro. Karena saya sampai di Sabana Lonceng masih cukup waktu ya, akhirnya saya summit ke Argopuro dahulu dengan pertimbangan besok pagi summit Rengganis, dengan harapan mendapatkan sunrise, karena di Argopuro puncaknya tertutup banyak pepohonan, jadi tidak banyak yang diharapkan. Dan untuk mempersingkat waktu saja, bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya. Ya, inilah gambaran Puncak Rengganis dan Puncak Argopuro ya, dan di bawahnya lagi adalah Puncak Hyang. Kemudian ini adalah gambaran rute di Sabana Lonceng. Ini ada beberapa perlintasan ya. Untuk summit ke sini ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama, kalau kita tiba di sini sore hari ya, masih cukup waktu, bisa summit ke salah satu puncak, yaitu ke Rengganis dulu atau ke Puncak Argo dahulu. Cuman yang saya lakukan kemarin adalah ke Argopuro dulu. Setelah dari Cikasur kita tiba di Sabana Lonceng, buka tenda, kemudian summit ke Argopuro dengan tanpa beban. Kemudian kita turun besok paginya summit ke Rengganis dengan harapan mendapatkan sunrise. Setelah itu kita turun, baru berkemas dan langsung melalui jalur tengah ini menuju ke Taman Hidup. Nah, di sini ada pertemuan yang dari Puncak Argopuro atau Puncak Hyang.
Kemudian alternatif yang kedua, setelah tiba di Sabana Lonceng, untuk yang bagi cukup waktu, sore hari kita summit ke Rengganis. Setelah itu turun ngecamp di Sabana Lonceng, kemudian pagi harinya berkemas langsung summit ke Argopuro. Setelah dari puncak Argopuro ini turun sampai melalui puncak Hyang dan turun lagi langsung ke Taman Hidup. Dan yang alternatif kemalaman ya, tiba di Sabana Lonceng ini kemalaman, bisa summit pagi hari. Ini summitnya ke Rengganis dengan harapan dapat sunrise, kemudian turun berkemas, lalu langsung summit ke Argopuro, kemudian turun melalui puncak Hyang dan dilanjutkan lagi menuju ke Cemoro Limo atau langsung ke Taman Hidup. Ya, kurang lebih demikianlah tadi penjelasan saya tentang rute yang ada di Sabana Lonceng ini. Ya, setelah menuruni lembah menanjak, jam berapa tadi? 15.24 menit kita summit ke Argopuro. Ya, jalurnya menanjak full untuk menuju ke puncak Argopuro. Nah, itu bawah. Nah, itu kelihatan Sabana Lonceng sana. Oke, lanjut. Nanjak terus jalurnya. Dan ini view di balik jalur tuh Sabana Lonceng. Oke, lanjut menuju ke puncak. Wah, sudah sampai. Ya, ternyata jaraknya dari Sabana Lonceng ini 450 kurang lebih, dan kita sudah sampai di puncak Argo. Dan ini suasana puncak Argo. Nah, ditandai dengan paket. Oke, ini kita sampai di puncak Argopuro ya, dengan estimasi waktu dari Sabana Lonceng tadi ke sini 16 menit, dengan jarak dari Sabana Lonceng ke sini yaitu 450 meter. Jalurnya di awal jalur saja menuruni lembah, kemudian nanjak full sampai puncak Argopuro. Dan
Inilah suasana di Puncak Argopuro. Puncak ditandai dengan bendera dan plaket. Kemudian ini di sisi di sisi kirinya plaket. Kemudian ini di depannya plaket, suasana syahdu di Puncak Argo ini. Kemudian ini di sisi kanan ya. Nah, sebelahnya jalur naik tadi ini. Ini puncaknya, ini sisi kanan ya. Nah, kemudian untuk menuju ke Puncak Iyang ya, atau langsung ke Taman Hidup. Nah, ini jalurnya. Di depannya plaket tadi ya. Nah, itu. Nanti ke sana turun melipiri. Kalau enggak rasa-rasen besok mungkin kesini lagi, tapi kalau lagi rasa-rasen kita langsung ambil jalur yang melipir, jadi tidak melalui Puncak Iyang, langsung melipir dapat bawahnya Puncak Iyang. Soalnya besok pagi rencana summit di Puncak Rengganis dengan harapan dapat sunrise. Oke. Tepat pukul 15.45 ya. Kita action sebentar di Puncak Argopuro sendirian. Ya memang judulnya solo hiking sih, cuman ketemu rekan-rekan aja tadi di bawah sampai atas, mau pendaki atau porter, termasuk ngedit dan syutingnya sendirian. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, jalur mulai dari BC ya. Mulai dari BC sampai Mata Air 1 itu kita ngojek. Jarak kurang lebih 10 sampai 11 kilo kurang lebih kemarin itu. Lumayan kalau jalan. Kemudian dari Mata Air 1 sampai ke Cikasur ya. Dari Mata Air 1 ke Mata Air 2 itu kita bisa ngocek juga. Kalau nggak salah tambah 20.000. Tapi kita jalan saja. Jalurnya lumayan menanjak dengan kontur tanah. Kemudian dari Mata Air 2 menuju ke Cikasur ya, itu relatif menurun. Ada tanjakan pun tipis-tipis sampai Cikasur. Kemudian konturnya juga semuanya tanah dan rute cukup dingin karena melalui hutan, agak tertutup. Kemudian sebagian ada savana sebelum Sungai Kolbu itu, dan savana kecil. Sebelum savana besar itu ada savana kecil, juga sejuk, cukup sejuk. Nah, kemudian dari Cikasur sampai ke Cisentor itu jalannya sih naik turun, cuman relatif landai juga relatif nanjak. Jadi nanjak pun tipis-tipis, turun pun tipis-tipis sampai Cisentor. Keluar masuk hutan dan savana. Banyak yang kita lalui sampai Cisentor. Kemudian dari Cisentor sampai menuju Sabana Lonceng. Nah, itu jalurnya lumayan menanjak. Turunan pun juga lumayan curam,
nanjak pun lumayan curam, ada beberapa bukit ya, kurang lebih 3 atau 4 bukit kalau nggak salah tadi kita lalui sampai ke Sabana Lonceng. Itu jalurnya dengan kontur tanah dan terdapat sumber mata air ya di Cisentor dan Rawambik. Dari Rawambik ke Sabana Lonceng ya, itu kalau nggak salah kurang lebih 1 jam. Kemudian dari Sabana Lonceng sampai ke puncak tadi cuman 15 atau 16 menit lebih tepatnya. Jaraknya 450 meter dari Sabana Lonceng ke puncak Argo. Dan kenapa saya dahulukan sekarang, karena di teman-teman tadi di bawah katanya mendingan Argo dulu, terus besok pagi sampai di Rengganis, karena di Rengganis kita bisa dapat sunrise kalau rezeki cuaca bagus, kemungkinan dapat. Kalau di Argo ini memang suasananya tertutup, jadi mau sunset mau sunrise tidak ada di sini, hanya ketinggian saja dan suasana yang syahdu di sini. Terus tadi rekan-rekan bilang sih ada teman puncak ngecamp di puncak aja mas. Tapi pikir-pikir lagi ya mendingan di bawah, karena ini saya dahulukan. Besok pagi itu dari Rengganis langsung melipir, kita ambil jalur yang tengah-tengahnya Rengganis sama Argo. Jadi kita nggak melalui puncak Hyang kalau dari Sabana Lonceng ke Taman Hidup langsung melipir bawah. Katanya sih lebih singkat untuk jalur yang bawah. Untuk yang jalur dari sini itu melipir ke puncak Hyang. Sudah pernah sih, cuma belum mengenal video. Jadi lumayan tajam atau lumayan terjal turunnya dari puncak Argo ke puncak Hyang. View-nya juga cukup bagus di sini. Dan saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan besok pagi ya. Untuk hari ketiga besok pagi. Oke. Demikianlah tadi review saya tentang puncak Argo Puro ya, via Baderan sampai ke puncak Argo. Nanti turunnya ke Bremi. Dan semoga bermanfaat. Ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya. Oke, demikianlah tadi. Sekarang kita balik ya, menuju ke mendirikan tenda tadi sudah di sana. Terima kasih Argo, terima kasih puncak Argo Puro, terima kasih yang ada di sini semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita turun sekarang tepat pukul 4 kita turun. Turun tadi cuma 10 menit kita menuju ke Sabana Lonceng. Jadi naiknya 16 menit, turunnya
10 menit. Oke, sampai ketemu di Sabana Lonceng dan di episode hari ketiga besok pagi.